dipenuhi dulu, maju ya. Yang belakang Pak Zainal, nggih, monggo. Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul abadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mengkaji kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Semoga kita semua bisa istiqomah dan langkah kita menuju masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang ikut serta berdonasi atau menjadi donatur di LKI, karena ini juga penting ya. Keperluan apapun itu semuanya dari Bapak Ibu semuanya, dan kita kembalikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua dan menjadi hujah di hadapan Allah bahwa ada sebagian harta yang Bapak Ibu miliki itu diperuntukkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga tidak menutup kemungkinan bahwa monggo barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ikut menjadi donatur di LKI, monggo bisa 1 bulan 20.000 boleh, 30.000 1 bulan boleh, 50 boleh, 100.000 boleh ya, maksimal 100.000, 150.000 sebulan tidak boleh, mohon maaf ya. Karena apa? Ngasih kesempatan untuk yang lainnya, karena wakah-wakah itu biasanya awal-awalnya semangat tapi terus-terusannya belenger. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya monggo nanti disimak dari pemaparan beliau Ustadz Hambal. Barangkali nanti ada pemaparan yang kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan, monggo nanti bisa ditanyakan, bisa didiskusikan nanti di akhir di sesi tanya jawab. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LCMPDI, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk cinta pada ilmu, karena ilmu itu adalah di antara jembatan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa mengetahui apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan majelis ilmu kita bisa mengetahui amalan-amalan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini sangat penting sekali, karena hakikat kehidupan kita itu adalah menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah sumber segala sesuatu. Allah sumber rezeki kita, Allah sumber ketenangan hidup kita, dan nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan, dan Allah menanyakan kepada kita apa yang telah kita perbuat di dunia ini ya. Makanya dengan pengingat-pengingat dari Al-Quran dan Sunnah ini, kita selalu bersemangat bangkit, karena masing-masing dari kita punya nafsu, ada setan yang selalu mengelilingi, menggoda.
pasti sering terjerumus kepada kesalahan-kesalahan, ya, terjerumus pada dosa. Namun dengan pengingat-pengingat ini kita sadar kembali, ya, sadar kembali untuk tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu mir rohillah, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bangkit kembali, ya, sadar kembali, diingatkan kembali agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memandang orang lain itu jelek atau lebih jelek dari kita, tapi kita lebih fokus melihat pada diri kita, ya. Karena pemegang rahmat, ya, pemegang rahmat itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa merubah takdir kita, Allah yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Meskipun kita di dunia ini banyak dosa, boleh jadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang orang yang berbuat dosa itu adalah tahta masyiatillah. Meskipun dalam Al-Quran, dalam Sunnah itu ada ancaman-ancaman bagi orang yang berbuat dosa, begini-begini ancamannya, begini-begini siksanya, begini-begini. Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau akidah Khawarij itu kan pasti yang berbuat dosa pasti akan dihukum sesuai dengan ancaman Allah dan Rasulnya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah karena ada ayat-ayat yang lain tentang rahmat Allah, luasnya rahmat Allah, ampunan Allah, maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar itu tetap tahta masyiatillah, ya, atas apa kata Allah nanti, kehendak Allah. Boleh jadi Allah mengampuni, boleh jadi Allah tetap mengadab dia, ya. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita agar kita tidak pernah putus asa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kerinduan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang jauh agar kembali mendekat. Kapan tiba masanya? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan tiba masanya hambaku ini hatinya khusyuk kepadaku, dia kembali kepadaku. Nah, jadi ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah yang mengawali pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu kisah Imam Abu Hanifah, kisah masyhur yang sering disebutkan oleh para ulama. Jadi Imam Abu Hanifah ini punya tetangga yang pemabuk, ya, dia dakwai terus, tapi namanya orang kalau belum dapat hidayah ya tetap seperti itu, ya. Dia malamnya mabuk sambil nyanyi, ya, nyanyi lagu percintaan, kalau sekarang yang dangdutan lah, ya, sampai tertidur. Ya. Jadi mabuk diingatkan terus tetap seperti itu, ya. Sampai suatu hari istri orang ini datang kepada Imam Abu Hanifah minta agar Imam Abu Hanifah mau menyolati orang ini karena sudah meninggal tangganya itu. Namun Imam Abu Hanifah berat, ya, berat melakukannya. Dan pada suatu malam Imam Abu Hanifah ini mimpi, ya, orang ini yang pemabuk ini dia jalan di tengah kebun, yaitu di surga lah gitu, ya, hijau-hijauan. Dan dia mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, alhamdulillahilladzi ja'alal jannata, ya, laisa biyadik, ya, laisat biyadik. Maha alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan surga itu tidak di tanganmu, ya, tapi tetap di tangan Allah dengan rahmatnya yang sangat luas, ya. Maka Imam Abu Hanifah ini penasaran, maka dia datang kepada istrinya orang ini, ada amalan apa, ya, orang ini, zahirnya ini dia ini seorang pemabuk, tapi kok hasil akhirnya seperti itu. Maka istrinya orang ini mengatakan dia itu setiap Jumat, ya, meskipun dia seorang pemabuk,
setiap Jumat itu mengumpulkan anak yatim atau mendatangi anak-anak yatim, lalu dikasih uang. Setelah ngasih duit, dia ngomong, saya nggak mau gratis ini, masing-masing dari kalian harus doa untuk aku. Siapa tahu Allah mengampuni dosaku lewat kamu, salah satu dari kalian. Nah, mungkin itu. Jadi itu adalah amalan khusus dari orang tadi ini, sehingga hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia. Seorang pelacur saja, dari pelacur Bani Israel dalam hadis itu Allah mengampuni gara-gara ngasih minum seekor anjing yang kehausan. Jadi jangan pernah menganggap remeh orang lain, dan juga agar kita memiliki amalan-amalan yang khusus yang bisa menjadikan kita ini istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting sekali makanya saya tetap menghimbau, kalau tadi Pak Budi menghimbau donatur LKI, saya juga dukung karena itu adalah boleh jadi yang menjadikan sebab ampunan kita. Termasuk juga saya ngulangi kemarin bahwa listrik Masjid Al-Ikhlas ini masih butuh beberapa donatur, karena kata Pak Raful itu 2 juta lebih ternyata sekarang. 2 juta lebih, belum lagi untuk nyambung internet agar dakwah LKI-nya lancar, wifi, itu juga ditanggung masjid. Jadi masih kurang sekitar 500. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang ada kelapangan rezeki, bisa ikut daftar semampunya. Termasuk untuk donatur guru ngaji. Jadi peserta ngajinya itu sekitar 70-an. Bayarnya 30. Tapi terkumpul hanya 1 juta. Mestinya kan berapa? 7 kali 3? 2.100.000. Artinya ada separuhnya ini yang nggak mampu bayar. Ada anak yatim, ada yang nggak mampu bayar, sehingga masjid itu mencarikan sisanya untuk para guru ngaji, biar tetap masjid ini sebagai tempat mengajarkan Al-Quran. Jadi ini peluang bagi kita bersama dan menyemangati kita. Ternyata harus semangat kerja agar bisa infak. Seperti para salaf dahulu, kalau bukan karena ada syariat infak, maka saya tidur-tiduran aja. Buat apa dunia ini? Gitu, sekedarnya saja. Tapi karena ada syariat infak, ada syariat ini haji umroh, sehingga menjadikan saya ini semangat untuk bekerja ini, bekerja itu. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan masih dalam bab keutamaan orang-orang yang lemah, fakir, dan yang tidak dikenal dari kaum muslimin. Mereka ada keutamaan kalau ada ketakwaan, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dunia ini miskin tapi jauh dari Allah, sehingga melarat dunia akhirat. Dalam hadis yang keempat ini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba as'asa akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba as'asa akbar, berapa banyak atau terkadang orang yang as'asa, rambutnya itu tampilannya itu rambutnya acak-acakan, tidak pernah disisir, acak-acakan, akbar, kakinya berdebu. Artinya dia tidak pernah memperhatikan kondisi dia, tidak merawat diri, atau mungkin atau dia ini orangnya nggak mampu, orang miskin, sehingga kalau orang miskin kan ngurusi perut aja susah, apalagi ngurusi badan, gaya hidup. Madfu'in bil abwab,
Dia orang tidak dikenal, tidak diperhatikan orang, sehingga ketika dia minta bantuan ke orang itu ya nggak dikenal, nggak dipercaya. Artinya orang itu terkadang bantu itu kan karena ada unsur lain. Saya bantu karena dia bisa nanti timbal balik dan yang lainnya. Ya. Tapi kalau karena dia ini tadi as-as akbar, nggak terurus, nggak terawat ini. Ya. Orang tidak mengenal dia sehingga ditolak dari satu pintu ke pintu-pintu yang lain. Tapi Rasulullah kemudian melanjutkan, lau aqsama 'ala Allah. Tapi dia ini orang yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sehingga lau aqsama 'ala Allah, kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah la abarrah, pasti Allah akan mengabulkan. Ya, demi Allah engkau akan begini, langsung terkabulkan. Ya, demi Allah begini, demi Allah begini, dia terkabulkan. Demi Allah sebentar lagi hujan, ya, langsung Allah menurutinya. Artinya itu menunjukkan, ya, menunjukkan kedekatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kekhususan, ada amalan istimewa yang dia kerjakan, yang mungkin itu tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Amalan tersembunyi, ya. Dia kerjakan seperti itu karena dia sudah nggak peduli dengan orang lain. Maksudnya nggak peduli dengan penilaian orang. Yang penting Allah ridho kepadaku itu. Ya. Jadi dia tidak terlalu ria, kok nggak terlalu ria. Dia tidak memperhatikan, terkadang keumuman orang kan dia seperti itu, beramal kalau pengen dikenal dan yang lainnya, ya. Tapi dia tidak, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sesuai dengan bab tadi, ya. Mereka kaum lemah itu kalau dia memiliki amalan yang istimewa, biasanya dia lebih ikhlas, ya. Kenapa? Karena nggak dikenal, nggak memedulikan penilaian orang lain. Yang penting dia dikenal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Ya. Cuek orangnya, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda demikian ini agar kita tidak mudah meremehkan orang lain. Syekh bin Baz beliau mengatakan dalam mengomentari hadis ini, yakni anna hunaka unasan qad yabduna fi madharin fakir wa muhmal. Ya. Ada beberapa orang yang terkadang seperti ini, tampilannya itu sangat miskin, ya. Dia nggak memperhatikan tampilan, yang penting infaknya banyak, ya. Orang tua zaman dahulu kan, orang-orang zaman dahulu kan seperti itu banyaknya. Berbeda dengan orang hari ini, ya. Tampilannya wah tapi nggak punya duit. Kalau dulu tampilannya biasa, tapi duitnya masya Allah luar biasa, ya. Jadi jangan, agar kita tidak tertipu dengan tampilan orang. Walakinnahum indallahi bimakanah aliyah. Namun dia di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat yang tinggi. Dan Allah tidak memuliakan seseorang itu kecuali karena dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manzilah rafi'ah, ya, kedudukan yang sangat tinggi. Hatta law aqsamu 'ala Allah bi syai'in li ajlih. Sehingga kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah tentang sesuatu, maka Allah akan fa innallaha yastajibu lahum. Allah akan mengabulkan sumpahnya dan hal tersebut langsung terlaksana, ya. Wa yadullu ala anna al-madhahir qad takunu khadi'a wa anna al-qimah al-haqiqiyah lil insan takman fi taqwah, ya. Jadi hakikat seseorang itu tinggi rendahnya di hadapan Allah itu adalah di tingkat ketakwaannya. Tingkat ketakwaan dan tingkat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa fi madhari, bukan pada tampilannya. Karena
senecis apapun seseorang itu tidak mempengaruhi jatah rezeki dia. Bukan berarti kalau kita pakai baju bermerek, serba mahal, mobilnya serba mewah, itu berarti menambah kelancaran rezeki, jatah rezeki kita, enggak ya. Karena jatah rezeki sudah Allah takar sendiri ya. Makanya hati orang-orang seperti ini dia cuek, enggak terlalu memperhatikan tampilan. Yang penting hubungan dia dengan Allah itu bagus, sehingga dia memohon kepada Allah untuk diberikan rezeki, langsung Allah kasih ya. Kemudian beliau melanjutkan ya, di antara kisah contoh yang pernah terjadi seperti ini itu adalah kisah Rubayyi binti Nadhr ya. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang bernama Rubayyi binti Nadhr ya. Dia ini punya saudara namanya Anas bin Nadhr ya. Rubayyi ini suatu ketika ya, dia mematahkan gigi seorang budak wanita. Kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah menetapkan harus ada kisos. Kalau dia mematahkan gigi orang harus dikisos, harus dipatahkan giginya. Maka Anas bin Nadhr ini kemudian bersumpah ya. Faqala akhuha Anas bin Nadhr ini bersumpah, Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tuksar saniyatur Rubayyi, apakah giginya Rubayyi ini harus dikisas, yaitu harus dipatahkan? Kata Rasulullah, na'am. Karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, harus ada kisas, asin bisin, gigi ya dengan gigi. Maka dia mengatakan, wallahi la tuksar saniyatur Rubayyi, demi Allah gigi Rubayyi tidak akan pernah dipatahkan ya. Qala dzalika thiqatan billah azza wa jalla, bukan berarti dia menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi berharap agar ada keajaiban ya. Dia bersumpah, artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ini terjadi. Kapan ini bisa tidak terjadi? Yaitu kalau keluarganya budak tadi ini ridho. Dan ternyata iya, setelah dia bersumpah atas nama Allah seperti itu, langsung keesokan harinya keluarganya Jariyah tadi, budak tadi langsung datang dan ridho. Maka kemudian dibayar ya, pakai diat ya. Ini kisah bahwasanya betul-betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu betul-betul terjadi. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrah ya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu saking dekatnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mengabulkan sumpahnya tersebut ya. Kemudian ada beberapa pelajaran ya, yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Allah tidak menilai seseorang dari rupa dan bentuk fisiknya, namun dari hati dan perbuatannya ya. Jadi Allah SWT tidak menilai seseorang dari rupa dan bentuk fisiknya, termasuk dari hartanya. Allah tidak menilai, namun dari hati. Allah menilai dari hati dan perbuatannya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yandur ila suwarikum wala wa amwalikum ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada, dalam hadis yang lain, ila ajsamikum, tidak melihat pada bentuk badan kalian ya. Karena itu semuanya adalah dari Allah. Allah yang ngatur ya. Jadi apakah kamu ini badannya besar ataukah pendek, ataukah berhidung mancung ataukah tidak? Kenapa? Karena yang mentakdirkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak bisa memilih dari rahim siapa kita ini lahir. Kalau kita bisa milih, maka kita pengen lahir ya nanti hidungnya mancung, wajahnya cakep semua,
kulitnya putih aja. Ya. Jadi itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan. Ya. Makanya Allah nggak nilai dari situ, dan engkau nggak boleh. Jadi manusia tidak pantas berbangga-bangga menyombongkan diri dengan itu. Ya. Karena itu adalah Allah yang milihkan, bukan atas pilihan kamu. Wala ila suwarikum, dan Allah tidak lihat pada rupa kalian apakah ganteng ataukah tidak, cantik ataukah tidak. Karena itu adalah takdir dari Allah, Allah yang milihkan, bukan dari hasil usaha kamu. Ya. Dan ada tambahan yang lain dari yang lain, wa amwalikum. Demikian juga Allah tidak melihat pada harta kalian. Apakah rekeningmu itu sampai ratusan juta atau puluhan juta atau enggak ada sama sekali. Ya. Karena yang menetapkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat Allah tidak nanyakan itu, kamu hidup 10 tahun itu atau 70 tahun itu berapa dunia yang kamu kumpulkan. Ya. Kenapa? Karena itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang Allah tanya itu apa aksi dari apa yang Allah karuniain itu. Ya, makanya dalam hadis itu fa'arrafa ni'amahu fa'arrafa. Setiap dari kita nanti akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Saya kamu ini fama amil tabidzalik. Ya. Dan kita kemudian ingat, iya, ngakui semua. Pertanyaan Allah adalah fama amilta. Apa yang kamu kerjakan? Apa aksi kamu untuk agama Allah ini? Nah, jadi yang Allah tanyakan itu adalah aksinya itu. Walakin yandur ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi yang Allah lihat itu adalah Allah melihat pada hati kalian. Ya. Dan terkadang ini disalahpahami orang. Ketika diingatkan dengan syariat Allah, ya. Kenapa engkau enggak berjilbab? Kenapa kamu enggak begini? Dia katakan yang penting hatinya. Allah melihat pada hati kita. Hatiku baik. Ya. Padahal hati itu adalah jadi sumber dari kebaikan yang ada. Apa yang kita kerjakan itu cerminan dari hati kita. Kenapa Allah SWT melihat pada hati kita? Karena Allah SWT ciptakan kita, semua hati kita itu putih bersih pada awalnya. Ya. Kemudian masing-masing dari kita ini menghiasinya dengan titik-titik hitam dengan dosa. Jadi setiap ada kita berbuat dosa, maka ada titik hitam di situ. Semakin banyak dosanya, semakin banyak titik hitamnya sampai tertutup dengan warna hitam. Hanya Allah lihat apakah hatimu masih putih ataukah sudah menghitam itu. Ya. Allah lihat di situnya. Karena ini hasil karya kita. Ya, itu ada hasil karya kita. Kalau jasad kita, rupa kita itu bukan hasil karya kita. Ya. Jadi Allah SWT melihat hati kita karena pertama karena hati semua. Khalaqtu ibadi hunafa kulum. Aku ciptakan hambaku semuanya lurus. Artinya pada fitrah putih itu. Ya. Kemudian diganggu setan, ada yang terbawa setan, kemudian menghiasinya dengan keburukan-keburukan. Ya. Jadi setiap kali kita ini berbuat dosa ada titik hitam. Ketika kita tobat maka itu akan menghapuskannya. Ya. Jadi Allah lihat itu pada hati kita, karena hati kita tadi pada dasarnya awalnya itu sama. Kemudian yang kedua, hati ini adalah penentu, dia penggerak dari jasad kita. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahil qalb. Di dalam tubuh kita ada segumpal daging, ya. Yang mana apabila ini dia baik maka semua anggota tubuh baik. Kalau buruk semua anggota tubuh buruk. Yaitu hati. Ya. Jadi kalau kita ini memperhatikan hati kita, betul-betul mentazkiyah hati kita, maka hati ini akan keluar pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik.
Ketika keluar pikiran baik, niat baik, maka dia memerintahkan anggota tubuh kita untuk berbuat baik. Tapi kalau terpengaruh dengan bisikan setan, yang keluar adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk, sehingga memerintahkan kepada anggota tubuh untuk berbuat buruk. Ya. Wa a'malikum. Demikian juga Allah melihat pada amalan kalian, yaitu aksi. Ya. Aksi dari apa yang Allah beri tadi itu. Aksi dari harta kalian, aksi dari jasad kalian, aksi dari tadi rupa kalian tadi itu. Apakah aksinya ini kemudian ditutupi sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak? Kan seperti itu. Dihiasi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ataukah tidak? Ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita, karena terkadang seseorang itu salah di dalam menilai, ya. Salah di dalam ini, ya, menyibukkan diri, hanya menyibukkan di tadi menghabiskan harta di mempoles jasad dan rupa saja, padahal Allah menginginkan adanya aksi-aksi kebaikan dari hal tersebut, dari harta kita, dari tubuh kita. Makanya penting, karena ini bersumber dari hati, maka perlu adanya selalu pembersihan hati. Pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari hadis ini adalah perhatian terhadap perbuatan dan kebersihan hati seharusnya lebih besar daripada perhatian terhadap badan dan pakaian. Nah, saya ulangi, perhatian terhadap perbuatan dan kebersihan hati seharusnya lebih besar daripada perhatian terhadap badan dan pakaian. Kenapa? Karena itu yang Allah lihat, ya. Dan itu yang kata Rasulullah SAW itu adalah menjadi afdhalun nas, orang yang paling utama. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya, ayun nas afdhal, manusia manakah yang paling utama ya Rasulullah? Kata beliau, kullu mahmumil qalb sadukil lisan. Jadi sabda Nabi praktis. Ketika ditanya siapakah manusia yang paling mulia, beliau jelaskan yaitu kullu mahmumil qalbi sadukil lisan, yaitu setiap orang yang mahmumil qalb. Mahmum itu adalah, khamma itu adalah maknanya kanasa wa nadhafa, menyapu dan membersihkan. Jadi orang yang paling sering membersihkan hatinya, menyapu hatinya, agar titik-titik hitam tadi itu, bekas-bekas noda dosa itu selalu dibersihkan, ya, selalu nyapu hati. Namanya tazkiyatun nafs, membersihkan, mensucikan jiwa, ya, dengan amal-amal ibadah, sholat, tilawatul Quran dan yang lain, istighfar, ya. Kullu mahmumil qalbi sadukil lisan, dan lisannya selalu jujur. Itulah manusia yang paling utama, menjaga lisan dan hatinya. Karena apa? Karena lisan itu bawaan hati, cerminan hati. Kalau hati seseorang itu baik, kata-kata yang keluar itu kata-kata yang menyejukkan hati. Tapi kalau hatinya itu buruk, maka kata-kata yang keluar itu kata-kata yang menyakitkan hati orang lain, ya. Maka dua ini harus kita perhatikan. Dan itu sebagai bentuk introspeksi kita. Apakah kata-kata kita ini sering menyakitkan hati orang lain ataukah tidak? Artinya kalau itu afdhalun nas, berarti manusia yang paling utama di sisi Allah, berarti orang istimewa ini. Termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Jadi kenapa dia ini ketika bersumpah sekali atas nama Allah langsung Allah kabulkan? Karena dia selalu membersihkan hati dia, ya, membersihkan hati dia dan menjaga lisan dia, ya. Makanya dalam hadis tentang penduduk surga yang masih berjalan di bumi, kata Rasulullah itu ada orang datang kemudian dialah di antara penduduk surga. Maka seorang sahabat ini izin ke rumah orang tersebut, bermalam
semalam, 2 malam, 3 malam, kemudian dia dapati amalannya biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa. Maka kemudian dia terus terang, tujuan saya ke sini ini karena Rasulullah memberikan tazkiyah kepadamu bahwasanya engkau adalah min ahlil jannah. Tapi saya ngelihat amalannya sama seperti saya, biasa, nggak ada yang istimewa. Kata dia, iya, amalan saya biasa. Tapi saya sebelum tidur itu selalu berusaha menyapu hati saya. Saya bersihkan hati saya dari hil, ya, dari hasad, ya, dari sakit hati kepada orang lain. Pokoknya orang yang nyakit hati saya langsung maafkan. Ya, saya bersihkan, selalu menyapu, ya, mahmum, khom, ya. Saya selalu menyapu hati saya sebelum tidur, sehingga bangun tidur itu sudah baru lagi, sudah baru. Nah, ternyata itulah, ya, yang menjadikan dia istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqul lisan, kata para sahabat, shadaqul lisan na'rifu ya Rasulullah, kalau jujur ucapannya itu ya kita paham maksudnya. Fama mahmumul qalb, apa yang dimaksud dengan mahmumul qalb? Ya, hati yang mahmum, kata Rasulullah SAW, huwan naki, yaitu hati yang selalu, yang bening, taki, yang bertakwa, la isma alaihi, yang bersih dari dosa, wala baghin wala ghil wala hasad, nggak ada kedengkian di dalamnya, ya. Jadi ini yang jadi ibadah hati itu jauh luar biasa daripada ibadah jasad, ya. Kenapa? Karena tadi itu menjadikan, karena dia menjadi raja, komandan. Ketika hatinya luar biasa bagus, maka akan memerintahkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh anggota tubuh, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat. Nanti hari kiamat itu adalah hari tidak bermanfaat, malun wala banun. Tidak bermanfaat harta seseorang dan juga anak dia. Artinya dia tidak bisa membangga-banggakan anak saya banyak, anak saya ini. Karena pada masa jahiliyah itu seseorang itu mulia dengan 2 hal ini. Kalau dia kaya raya, yang kedua adalah kalau dia anaknya banyak-banyakan anak, ya, itu mulia waktu itu jahiliyah. Beda dengan sekarang toh. Ya. Kenapa? Karena pembelanya banyak, ya. Jadi seperti Rasulullah SAW ketika pulang dari Taif itu, dia masuk Mekah itu cari perlindungan dan tidak ada yang berani melindungi, ya. Kecuali ada seorang yang dia kafir, ya. Dia seorang kafir, tapi dia kemudian berani melindungi Rasulullah SAW, membawa 100 anaknya untuk menjadi pengawal. Namanya orang kafir nggak ngerti ya anaknya, ya, istrinya berapa kan gitu. Yang penting anaknya itu 100 mengkawal Rasulullah SAW tawaf, kemudian aman, ya. Yang mana ketika waktu perang Badar itu banyak tawanan, kemudian orang pada ngelobi Rasulullah, ya, agar ini dibebaskan dari Quraisy ini, ya. Kemudian beliau berkata, kalau yang tadi itu masih hidup dan dia datang kepadaku, saya bebaskan semua. Artinya yang kita garis bawahi itu adalah bahwa ini, kenapa Allah berfirman seperti ini? Karena ini adalah orang dahulu itu pandangan seperti itu. Orang itu mulia dengan harta dan mulia dengan banyaknya anak. Namun hari kiamat itu tidak bermanfaat semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selalu disapu. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh dari hadis ini, bahwa tugas utama manusia adalah menjaga hubungannya dengan Allah dan Rasulnya agar dikenal oleh keduanya. Itu target utama kita dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai kita salah target, ya. Sehingga cari perhatian kepada manusia yang lain, ya. Jadi utamakan perhatian kita itu, mencari caparnya itu adalah kepada dua ini, yaitu kepada Allah. Karena Allah ini yang mengatur semua kehidupan kita, dunia dan akhirat.
dan juga caper kepada Rasulullah, cari perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, mungkin kita bisa selalu datang kepada beliau membawa hadiah. Tapi bagaimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal ini? Bagaimana mencari perhatian dari Rasulullah? Nah, itu disebutkan di dalam hadis. Kalau dalam agar kita ini dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Ya, banyaklah berzikir, ingat aku, membaca namaku, menyebut namaku, maka aku akan mengenal kamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan berbuat kufur. Jadi agar kita dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu caranya itu adalah dengan banyak zikir, menyebut nama Allah. Ya, banyak zikir, dan zikir yang paling baik itu adalah ngingat Allah dengan menunjukkan kelemahan kita, ya, menunjukkan kezaliman kita, yaitu taubat, mohon ampun kepada Allah, yaitu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin wala haula wala quwata illa billah. Zikirnya Nabi Yunus, ya, ketika berada dalam perut ikan, zikir utama beliau adalah ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya. Ini terkumpul dua unsur utama, yaitu yang pertama la ilaha illallah, ini kan afdhalul zikri. Zikir yang paling afdal la ilaha illallah, ditambah dengan memohon ampun. Ya. Ini zikir yang paling baik. Jadi istighfar yang paling utama ya ini, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ya. Tidak ada yang patut diibadahi, disembah kecuali Engkau, illa anta, la ilaha illa anta subhanak, maha suci Engkau. Jadi maha suci itu adalah menafikan, meniadakan segala pikiran buruk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pikiran kita seringnya itu berpikir buruk kepada Allah. Allah ini jelek kepadaku, Allah ini tidak sayang kepadaku. Ini maka ditolak dengan subhanak inni kuntu minadz zalimin. Sungguh aku termasuk atau banyak berbuat zalim, mendolimi diriku. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sebentar. Jadi agar kita ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala atau istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak berzikir. Zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Terlebih itu adalah sebagai bentuk ketundukan seorang hamba, pengakuan banyak berbuat dosa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Kita ulang-ulang itu. Ya. Termasuk zikir ini adalah zikir penyelamat. Ya. Karena zikir ini yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ya. Jadi kita baca berulang-ulang. Insya Allah khasiatnya luar biasa. Yang kedua, agar kita ini dikenal oleh Rasulullah SAW, salah satu diantaranya adalah sering bersolawat, ya, membaca solawat, mendoakan Rasulullah SAW. Saya sebutkan ada beberapa hadis yang memotivasi kita agar kita banyak membaca solawat kepada Rasulullah SAW. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sajid fa atala sujud. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu beliau sujud panjang sekali sujudnya. Kemudian aku nunggui. Setelah bangkit Rasulullah bercerita. Atani Jibril qala. Jibril datang kepadaku dan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi. Barang siapa yang bersolawat kepadamu, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepada dia. Artinya solawat ini kalau disandarkan kepada Allah, maknanya adalah Allah mengampuni dan merahmati. Artinya satu, kita sholawat kepada Rasulullah, maka Allah mengampuni dosa kita satu. Dalam hadis yang lain nanti 10, dan Allah merahmati kita. Wa man sallama alaika, dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, salam tu alaihi, aku, Allah kata Allah, akan mengucapkan selamat kepada dia. Aku akan menyelamatkan dia, memberikan keselamatan kepada dia juga. Fasajadtu lillahi syukran. Karena malaikat Jibril memberitahuku ini, maka aku sujud syukur panjang. Riwayat Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla wahidatan sallallahu alaihi asyran. Diriwayatkan oleh Hakim dan Ahmad, barang siapa yang bersolawat, membaca solawat satu kali, Allah akan membalasnya dengan 10 ampunan dan rahmat. Ya. Wa an Yaqub bin Zaid bin Talha Taimi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani atin min rabbi wa qala ma min abdin yusalli alaika salatan illa sallallahu biha asyran. Dalam riwayat yang lain tidak disebutkan nama Jibril, tapi ada seorang yang datang, malaikat tentunya, datang dari Allah, yaitu utusan Allah datang kepadaku dan menyampaikan, tidaklah seorang hamba bersolawat kepadamu satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya, mengampuni dosa dan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Faqama ilaihi rajulun. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini, ada seorang sahabat berdiri, langsung berdiri. Ya Rasulullah, aj'al nisfa du'ai lak. Kalau begitu saya jadikan separuh doaku itu untukmu. Artinya separuh doaku itu aku mintakan kebaikan untukmu ya Rasulullah. Kalau dia berdoa mungkin 1 jam, ya setengah jamnya, ya, mendoakan Rasulullah. Kalau insya Allah nggak apa-apa kalau kamu mau, ya, Allah akan balas 10. Ya.
Qala ala aj'al sulusai du'ai. Kalau gitu 2/3-nya ya Rasulullah. Ya. Saya akan hadiahkan untukmu. Kalau insita enggak apa-apa. Allah akan balas 10 kali lipat. Ya. Qala ala aj'al du'ai. Kalau begitu saya akan jadikan semua doaku untukmu ya Rasulullah. Qala idzan yakfikallah hammad dunya wa hammal akhirah. Kalau engkau melakukan seperti itu, Allah akan membebaskanmu dari kesulitan dunia, kesusahan dunia dan akhirat. Riwayat Muslim. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Ya. An Ali bin Husain qala akhbarani abi an jaddi annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri idan. Jangan jadikan kuburanku, kata Rasulullah. Jangan jadi, kalau nanti aku meninggal, jangan jadikan kuburanku itu idan. Idan itu adalah tempat yang setiap tahun dikunjungi secara ini. Pasti artinya ditentukan waktunya, kemudian dikunjungi, berulang lagi, berulang terus setiap tahun. Ya haul, kalau Indonesia haul. Ya. Menginginkan umatnya terlalu memuliakan kuburan Rasulullah. Tapi beliau berpesan, cukup kamu nggak perlu datang waktu khusus ke kuburanku ini, ke kuburanku maksudnya. Tapi ya, wasallu alayya wasallimu haitsuma kuntum. Cukup kalian selalu bersolawat kepadaku dan membacakan salam, Allahumma sholli wa sallim haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada. Maka sayuballighuni salamakum wa salatakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan sholawat dan salam kalian ini kepadaku, dan langsung otomatis dibalas dengan tadi, Allah yang langsung membalasnya. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, innalillahi malaika. Allah Subhanahu wa taala memiliki atau menciptakan para malaikat sayyahin yang selalu berkeliling. Yuballighunani min ummati salam. Ya, yang menyampaikan salam umatku kepadaku. Jadi dari mungkin Indonesia langsung ke Rasulullah nyampaikan. Ya, ini alam lain, alam gaib ini. Artinya kata Rasulullah seperti itu. Apa yang kita ucapkan, baik keras maupun lirih, langsung ada Allah ciptakan malaikat itu khusus untuk nyampaikan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini sebagai jaminan salawat kita ini langsung kepada beliau dan langsung insya Allah berbalas. Ya. Makanya sangat, kata Rasulullah, sangat bakhil sekali, dianggap bakhil kalau namaku disebut namun kalian tidak bersolawat atas namaku. Dan hadis terakhir yaitu man shalla alayya aw sa'ala lil wasilah haqqat ali syafaati yaumil qiyamah. Ini yang kita harapkan. Barang siapa yang bersolawat kepadaku atau memintakan wasilah, tempat yang mulia di surga, ya, untukku, yang biasa kita baca setelah azan, ya, maka haqqat alai, dia wajib, ya, dia wajib mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Riwayat Muslim. Ya. Maka majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana majlisum alaihim taratan yaumal qiyamah. Insya'a afa anhum wa insya'a akhadahum. Riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok manusia itu bermajlis, duduk-duduk, namun dalam perkumpulannya itu tidak menyebut nama Allah, tidak berzikir dan tidak bersolawat kepada Nabi mereka, kecuali majlis itu nanti pada hari kiamat menjadi majlis penyesalan, ya, yang mana jika Allah berkehendak Allah ampuni, jika tidak Allah akan hukum, ya. Artinya ini penting bagi kita agar kita, karena kebutuhan kita, agar kita ini nanti di akhirat ada yang nolong, ada yang memberikan syafaat, yaitu Rasulullah SAW. Maka kita harus sering-sering membaca sholawat kepada beliau.
kita baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin, kemudian kita seling dengan sholawat agar kita ini dikenal oleh Allah dan dikenal oleh Rasulullah SAW. Itu sudah cukup itu. Yang lainnya nggak perlu, nggak apa-apa. Yang penting kita dikenal Allah dan dikenal oleh Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal. Hadis ini memberikan angin segar kepada kita semua yang mempunyai mungkin rambut acak-acakan, wajah pas-pasan ya. Yang penting hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Masya Allah. Selanjutnya monggo sesi tanya jawab, barangkali ada yang ingin monggo. Ya, Kak Toh. Mik. Maju kata, maju. Lo ngono toh, bercepat ayo. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya tentang istighfar dan sholawat, dan banyak hadis yang Ustadz sampaikan tadi tentang sholawat. Potensi mana kita beristighfar sebelum subuh? 1/4 jam sebelum subuh kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun dengan membaca sholawat, Ustadz. Terima kasih, hanya itu saja. Ya. Jadi dua amalan istimewa. Ya. Kalau pengen ideal itu seperti para sahabat. Ya, idealnya itu adalah bangunnya setelah tengah malam jam 1. Nanti adzan awal itu sudah duduk istighfar, wal mustaghfirina bil ashar. Itu orang-orang yang istighfar ketika masuk waktu sahar. Karena adzan awal itu fungsinya itu adalah membangunkan yang tidur dan mengingatkan yang sudah bangun untuk duduk istighfar. Ya. Artinya waktunya kan panjang. Ya. Karena waktunya panjang ini, ya istighfar, ya sholawat, ya. Semuanya banyak kan, berapa jam? 1 jam ya? 1 jam. Itu kalau ini kan, ya luar biasa, sudah banyak itu. Ya. Cuman masalahnya pertanyaan itu kan bangunnya 1 menit, 2 menit sebelum subuh, sehingga mana yang potensi? Dua-duanya bagus, makanya dibanyak-banyakin dua-duanya. Nggak usah potensi mana, dibanyakin dua-duanya. Ya. Makanya kalau ini waktunya sedikit, banyakin sebelumnya, ya, sehingga waktunya longgar. Kita bisa istighfar, bisa sholawat, bisa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, Masya Allah, Mas Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi belum paham yang dimaksud dengan walatai asu mirauhilai tadi. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Contohnya misalnya tadi, saya ini bekerja garap misalnya, ini memang saya ini kan garapan tadi ya. Kemudian saya ini diajak teman saya garap, katakan saja teman saya Cak Agus misalnya. Cak Khoir ayo garap. Kemudian saya jawab, Cak Gus saya aras-arasen. Nah ketika saya jawab aras-arasen, apakah itu saya termasuk putus asa dari rahmat Allah atau bagaimana, Tat? Ini yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasannya yang dimaksud. Yang pertama tadi apa? Menolak diajak kerja. Oh, kerja. Seandainya saya diajak kerja, Tat ya. Kemudian saya jawab, Cak Gus aku aras-arasen. Nah, ketika saya jawab saya aras-arasen, apakah saya itu termasuk putus asa dari rahmat Allah atau bagaimana? Ini pertama. Yang kedua, mohon penjelasannya, Tat, yang dimaksud dengan putus asa dari rahmat Allah itu bagaimana? Penjelasannya secara gamblang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi
apakah ucapan aras-arasan itu termasuk putus asa dari rahmat Allah? Ya. Jadi tinggal dilihat ya kondisi orangnya ini. Kalau sudah tabungannya banyak, mapan, ya aras-arasan karena sudah cukup harta saya, tinggal ibadah, ya itu nggak putus asa dari rahmat Allah, tinggal nikmati yo. Ya. Tapi kalau kondisinya ini anaknya minta bayar sekolah, istrinya minta beras, terus ada peluang kerja, aras-arasan, nah ini yang masalah. Jadi dilihat kondisinya. Ya. Kalau kondisinya sudah, masya Allah, tinggal nikmati ibadah, ya nggak apa-apa. Ya, ngapain dunia dikejar, sudah cukup. Nah, dianggap cukup. Ya, jadi itu bisa infak dari karena dia memandang sudah cukup untuk bisa infak, bisa ini, nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau tadi kondisinya lain, nah nanti hukumnya lain. Ya. Jadi yang dimaksud dengan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah putus asa dari tadi. Dan rahmat yang paling besar itu kan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala toh. Ya. Rahmat Allah yang tadi itu yang dimaksud di situ adalah ampunan Allah, ya. Jadi kalau saya sudah berbuat dosa ya terlanjur sekalian berbuat dosa. Ini yang kemudian namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin Allah ngampuni dosa-dosa saya harus ini karena saya sudah terlanjur terlalu gini-gini. Nah, itu yang kemudian dia memutuskan diri ya, bahwa saya dan menghukumi Allah tidak akan ngampuni dia. Nah, itu yang dimaksud. Wala ta'asu min rohillah. Ya. Kenapa? Karena rahmat Allah, inna rahmati ya. Wasiah ya. Rahmat Allah, rahmatku itu meliputi semuanya ya. Ya. Jadi ini dalil-dalil yang kemudian sebagai penyeimbang dengan dalil-dalil tentang ancaman Allah ya. Jadi kita di dalam belajar itu ya harus dua-duanya. Hanya mempelajari ayat-ayat hadis-hadis tentang luasnya rahmat Allah, ya kalau hanya terbatas itu menjadikan seseorang itu ya nggak takut dengan dosa. Itu juga keliru. Kalau kita hanya mempelajari tadi ancaman-ancaman Allah saja, maka terkadang kita terjerumus pada aliran Khawarij, suka menvonis orang. Ya, sudah kamu sudah tersesat ya sudah neraka. Ya. Padahal tadi ada rahmat Allah, boleh jadi Allah mengampuni, boleh jadi Allah akan tetap menghukum. Ya, jadi dua-duanya ini harus dipadukan. Ya, karena dua-duanya dua sayap, ya, nggak bisa dipisahkan. Sehingga kita akan menikmati nikmatnya ibadah itu di sini, ya, yaitu ibadah dengan tadi ada harapan surga, ibadah dengan karena takut dengan adanya azab neraka. Nah, ini kita bisa menikmati rasa ibadah itu di situ. Sama seperti orang buat nasi goreng, kalau hanya murni nasi nggak ada rasanya. Tapi kalau ada garam, ada bawang, ada cabai, itu baru nikmat. Ibadah juga seperti itu. Ada yang namanya tadi ada namanya apa? Rasa khasyah, khauf, ada harapan, ya, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan putus asa dari rahmat Allah adalah putus asa tadi, tidak mau beramal lagi, tidak mau ibadah lagi karena putus asa dari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dunia nanti tinggal dilihat kondisinya bagaimana. Tapi yang dimaksud dalam ayat itu adalah tadi, karena Allah selalu menanti kita, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan tiba masanya hambaku ini balik kepadaku, hatinya kembali khusyuk ibadah kepadaku. Itu Allah Subhanahu. Dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musii'al lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah menghamparkan tangannya di malam hari untuk menanti
taubatnya hambanya yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Itu setiap saat, hatta tatlu asyamsu min maghribah, sampai tiba hari kiamat. Ya. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan bisa menjalankan apa yang kita dapatkan ilmu hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.